让你退，让你退！九重，怎么可能？清九巨兽的生命气息。Halo guys, selamat datang kembali. Seperti biasa, pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 172. Dan berhubung episode ini yang sudah terlampau jauh dari serial Donghua aslinya, maka sudah pasti, suara serta gambar video tidak akan sama, begitupun dengan alur cerita dari episode aslinya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, mending sekarang, bagi yang belum subscribe, klik dulu dong tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan bocoran alur cerita dari episode selanjutnya. Jika sudah klik tombol subscribe-nya, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Yang dimana pada part sebelumnya sudah diceritakan, Luo Feng dan kelompoknya yang sedang mengintai para pejuang dari beberapa organisasi besar serta dua tanah suci di bidang bintang Gunung Naga Hitam, yang saat itu sedang merekrut anggota tim kecil untuk bergabung dan membantu mereka dalam mencari harta karun. Tiba-tiba Dewa Petir berkata, kenapa sampai sekarang kita tidak pernah bertemu dengan pejuang dari organisasi Gunung Tiga Kapak? Mendengar pertanyaan dari si botak Lei Shen, Luo Feng pun seketika tercengang, karena baru menyadari, bahwa dari semua tim yang mereka intai, memang tidak ada satupun anggota organisasi Gunung Tiga Kapak. Di sela itu Hong berkata, Luo Feng, lebih baik kita bertanya langsung pada Heruo. Iya benar, lanjut Dewa Petir. Mendengar ucapan kedua saudaranya, Luo Feng pun segera menugaskan Tai Nan He dan Aogu untuk berjaga, karena dia, Hong dan Dewa Petir akan menghubungi Heruo melalui jaringan virtual alam semesta. Namun, sebelum menghubungi Heruo, Luo Feng terlebih dulu memasuki ruang virtual untuk bertemu dengan keluarganya. Tampak saat itu, Luo Hua yang sedang gusar menarik-narik rambutnya sendiri, membuat ayah dan ibunya menjadi bingung melihat tingkah anak bungsunya itu. Hua kecil, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya ayah Luo Feng. Mendengar ucapan ayahnya, Luo Hua pun berkata, tidak ada apa-apa ya. Saat ini aku hanya sedang memikirkan perubahan pasar saham kemarin, yang berubah secara tiba-tiba, hingga membuatku mengalami kerugian sejumlah 2 miliar dolar ganwu, ucap Luo Hua. Mendengar perkataan itu, seketika mata ayah dan ibu Luo Feng terbelalak kaget dan berkata, Luo Hua, bagaimana bisa kamu kehilangan uang sebanyak itu? Ayah, ibu, kalian tenang saja, karena dalam pasar keuangan alam semesta, kerugian semacam itu sudah dianggap biasa. Biasa bagaimana? 2 miliar dolar ganwu itu jumlah yang sangat besar. Bayangkan, sebelumnya kakakmu hanya menghabiskan 2,1 miliar dolar ganwu untuk membeli bumi, dan kamu, malah menghabiskannya dalam waktu 1 hari saja, ucap ayah Luo Feng, memasang ekspresi tidak senang. Mendengar ucapan ayahnya, Luo Hua pun menggelengkan kepala dan tertawa. Ayah, ibu, kamu harus membuka mata dan melihat lebih jauh. Pasar keuangan alam semesta sangat jauh berbeda dengan bumi. Di sana, ada beberapa kekuatan besar, kerajaan tingkat atas yang mengendalikan kerajaan tingkat menengah, serta beberapa pejuang alam semesta, yang semuanya tercampur di dalamnya, seperti ikan di perairan dalam. Sedangkan aku, di dalam pasar keuangan itu, hanya seperti udang kecil. Di sela obrolan itu, tiba-tiba Luo Feng, Hong dan Dewa Petir datang dan berkata, Luo Hua ada apa? Barusan aku dengar kamu membahas pasar keuangan alam semesta, ada apa dengan itu semua? Ucap Luo Feng, sembari berjalan ke arahnya. Mendengar ucapan itu, Luo Hua pun berkata, Kakak, aku baru saja menemui sedikit masalah dan kehilangan uang. Berapa banyak kerugianmu? Ucap Luo Feng, lalu duduk dengan santai. Sekitar 2 miliar dolar ganwu, sahut Luo Hua, membuat Luo Feng seketika kaget. Kakak sudahlah, jangan meributkan masalah itu, karena saat ini aku masih memiliki lebih dari 3 miliar dolar ganwu, ucap Luo Hua, yang lagi-lagi, membuat Luo Feng terbelalak kaget. Sebenarnya, kagetnya Luo Feng bukan karena masalah Luo Hua yang telah kehilangan 2 miliar dolar ganwu. Yang dikagetkan oleh Luo Feng adalah, dari mana Luo Hua mendapatkan uang sebanyak itu, sedangkan modal awal yang diberikan Luo Feng pada Luo Hua, hanya 100 juta dolar ganwu.
Di sela kekagetannya, Luo Feng pun berkata, "Apa benar, kamu masih memiliki uang lebih dari 3 miliar dolar Ganwu?" "Apakah kamu yakin itu dolar Ganwu?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Hua hanya mengangguk pelan. Di saat yang sama, tampak Hong dan Dewa Petir yang melangkah ke arah mereka. "Luo Feng, kenapa kamu tidak menghubungi Heruo? Apa yang sedang kamu bicarakan?" tanya Dewa Petir. "Oh ini, Luo Hua bermain di pasar keuangan alam semesta dan kehilangan 2 miliar dolar Ganwu, tapi katanya, dia masih memiliki lebih dari 3 miliar dolar Ganwu, padahal awalnya, aku hanya memberinya 100 juta dolar Ganwu sebagai modal," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Hong dan Dewa Petir pun seketika menatap ke arah Luo Hua. "Kenapa? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu?" ucap Luo Hua yang tampak bingung. Di sela itu, tiba-tiba nada pemberitahuan terdengar di komunikator milik Luo Hua yang mengatakan, "Tuan, akun Anda telah menerima transferan sejumlah 4 miliar dolar Ganwu." Mendengar 4 miliar dolar Ganwu, Luo Hua seketika tertegun. "Kakak, kenapa kamu memberiku begitu banyak uang?" ucap Luo Hua. "Sudahlah, itu hanya hadiah kecil untukmu, dan bermain-mainlah di pasar keuangan alam semesta," ucap Luo Feng, lalu segera menghubungi Heruo. Setelah panggilan tersambung, Heruo pun berkata, "Luo Feng, Hong, Dewa Petir, melihat kalian bertiga membuatku sangat bahagia, karena setidaknya kalian bertiga masih hidup. Ya, kami juga merasakan hal yang sama, karena ada banyak kematian di dunia dalam dunia, dan itu terlalu biadab. Bisa melihatmu saat ini kami sudah sangat senang," ucap Hong sembari tertawa. Di sela itu Luo Feng berkata, "Heruo, apakah sekarang semua organisasi besar sedang menarik para pejuang di dalam dunia petir?" Mendengar pertanyaan itu, Heruo pun mengangguk lalu berkata, "Ya, kami dari Kastil Naga Utara, bersama dengan Gedung Ratusan Harimau, Persekutuan Awan Hitam dan Dua Tanah Suci, semuanya menarik para pejuang dari kelompok lain, untuk mengumpulkan harta." Mendengar ucapan itu, Dewa Petir berkata, "Heruo, apakah Gunung Tiga Kapak tidak menarik siapapun untuk bergabung dengan organisasi mereka?" tanya Dewa Petir. "Oh, Gunung Tiga Kapak berbeda dari 3 organisasi lainnya. Karena organisasi itu adalah pemimpin dari 4 organisasi, dan mereka tidak merekrut para prajurit tingkat bintang. Untuk dapat bergabung dengan Gunung Tiga Kapak, kualifikasi terendahnya adalah tingkat alam semesta. Dan karena mereka tidak mengasuh orang baru, maka di dalam dunia, kalian hanya sesekali saja melihat orang dari Gunung Tiga Kapak. Dan karena jumlah mereka yang sedikit, membuat mereka tidak memiliki kekuatan di dalam dunia petir," ucap Heruo menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun langsung menyadari niat dari Si Mingyu, yang sebelumnya telah mencari dan menawarkan perlindungan pada Luo Feng dan timnya. Ternyata semua itu dikarenakan, jumlah orang yang mereka kirim sangatlah sedikit. Di sela itu Heruo kembali berkata, "Oleh karena itu, sebagian besar organisasi mulai bersaing untuk mengajak para pejuang yang tidak tergabung dalam organisasi, agar mau bergabung dengan mereka. Oh ya Luo Feng, saat ini kami telah menemukan lokasi harta karun itu. Namun saat ini kelima belah pihak berjuang untuk itu, maka mereka semua bekerja keras untuk menarik orang baru. Jika kalian mau, kalian bergabunglah dengan Kastil Naga Utara, walaupun hanya untuk sementara saja," ucap Heruo. Mendengar kata harta karun, seketika Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun tampak kaget, sembari bertanya bersamaan. "Heruo, apa kalian yakin di mana harta itu disembunyikan?" "Ya, 90% kami yakin, di lokasi itulah harta karun sebenarnya disembunyikan. Tapi sekarang lokasi itu sedang diawasi dari 5 sisi. Jika kalian tidak bergabung dengan salah satu dari 5 eselon atas, maka kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian," ucap Heruo. Mendengar ucapan Heruo, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun mengangguk, sembari bertukar pandang dan mulai mengambil keputusan, untuk bergabung dengan Kastil Naga Utara. Setelah mengambil keputusan itu, Luo Feng dan timnya pun, langsung menuju ke tempat berkumpulnya anggota Kastil Naga Utara, yang saat itu, seluruh wilayah tengah telah dipecah menjadi 5 faksi besar yang saling mengintai satu sama lainnya. "Senior, ini adalah 3 orang yang pernah aku ceritakan," ucap Heruo, yang memperkenalkan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pada senior, yang merupakan pimpinan tim Kastil Naga Utara, yang diketahui bernama Kazan Lun. "Oh, jadi kalian semua yang telah menyelamatkan kedua juniorku ini," ucap Kazan Lun, lalu kembali berkata,
Sekali lagi terima kasih, dan karena saat ini aku masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, maka aku akan membiarkan Heruo untuk menemani kalian semua, ucap Kazan Lun, sembari tersenyum, lalu bergegas pergi. Menyaksikan Kazan Lun yang berlalu pergi, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun bertukar pandang, karena mereka jelas sangat tahu, bahwa orang itu tidak terlalu peduli tentang mereka. Dan dia bersikap ramah pada Luo Feng dan timnya, hanya untuk menghormati Heruo saja. Di sela itu Heruo berkata, "Sudahlah jangan terlalu dipikirkan, seniorku memang seperti itu." "Oh tidak masalah," sahut Luo Feng. Sesaat setelahnya, Heruo kembali berkata, "Saat ini fraksi kami memiliki sekitar 2.100 prajurit, yang tiap-tiap dari 100 prajurit, akan membentuk formasi persegi untuk mencegah terjadinya kekacauan," ucap Heruo, sembari menunjuk ke sekeliling. Setelah berbicara dengan Heruo, Luo Feng pun mulai berbaur dengan anggota lain di fraksi Kastil Naga Utara, untuk mencari informasi tentang lokasi harta karun yang berada di dalam sebuah kastil biru, yang saat itu sudah dijaga oleh anggota dari 5 fraksi lainnya. Setelah mengetahui informasi itu, Luo Feng pun berkata pada Hong dan Dewa Petir, "Kakak pertama kakak kedua, harta karun itu pasti ada di dalam kastil ini, namun dengan 5 faksi yang berjaga di sekitar, maka kita tidak bisa bertindak ceroboh." "Ya itu sangat normal," ucap Hong, lalu ingin kembali berkata, namun tiba-tiba, langit dipenuhi dengan gambaran buram siluet hitam yang tiba-tiba terbang ke tengah tempat berkumpulnya 5 faksi. "Kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak orang?" ucap Hong, sembari melihat ke arah kelompok yang berjumlah 600 pejuang, yang saat itu dipimpin oleh Pangeran ke-9 dari Kekaisaran Brolin. "Salam untuk Yang Mulia Pangeran ke-9, ucap sekelompok besar pejuang dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam, yang seketika berdiri dengan rapi lalu membungkuk hormat. Sesaat setelahnya sang pangeran berkata, "Aku adalah Pangeran ke-9 Kekaisaran Brolin, dan aku datang ke sini untuk mengambil harta karun itu. Dan siapapun yang menentangku, maka akan mati," ucap sang pangeran, yang membuat anggota dari 5 faksi seketika terdiam. Di sela keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari organisasi Gedung Ratusan Harimau yang berkata, "Yang Mulia Pangeran ke-9, harta karun di dunia ini sangatlah banyak, dan tidak mungkin bagi satu orang untuk mengambilnya," ucap seorang pemuda kokoh dengan 2 tanduk di kepalanya, yang merupakan pimpinan dari kelompok Gedung Ratusan Harimau. Namun, tepat selesai berbicara, tiba-tiba muncul cahaya putih yang menyilaukan, yang dalam sekejap telah menembus kepala si pemuda tadi. Melihat kejadian itu, semua orang pun seketika tercengang. Sama halnya dengan Luo Feng dan timnya, yang juga terkejut menyaksikan hal itu. Kecepatan dan kekuatan senjata laser itu terlalu mengerikan, bahkan tidak membutuhkan waktu pengisian untuk ditembakkan, ucap Dewa Petir. "Ya itu memang cepat, dan bisa membunuh seorang prajurit tingkat bintang level 9 dalam sekejap mata," ucap Luo Feng lalu bergumam. "Dulu ketika menggunakan meriam laser kelas B6 untuk menyerang Golden Hornet Behemoth, meriam laser itu masih membutuhkan waktu untuk mengisi daya sebelum bisa menembak. Namun yang baru saja terjadi, senjata laser itu sepertinya tidak membutuhkan waktu pengisian sama sekali," gumam Luo Feng. Di sisi lain, tepatnya di belakang Pangeran ke-9, tampak 9 pengawal, yang semuanya memegang senjata yang mirip dengan peluncur roket tunggal bumi, yang panjangnya sekitar 3 meter dengan bukaan sekitar 30 cm. Di sela itu sang pangeran berkata, "Oh ya? Izinkan aku memperkenalkan meriam laser kelas C2 ini, yang 9 diantaranya adalah model terbaru yang baru saja kami dapatkan. Yang dalam satu tembakan saja, dapat membunuh prajurit tingkat semesta level 2. Dengan ini aku yakin, tidak ada satupun di antara kalian yang ingin menghalangiku untuk mengambil semua harta di dalam kastil itu," ucap sang pangeran, sembari bergegas ke arah pintu kastil. Melihat sang pangeran yang telah mengarah ke pintu kastil, Dewa Petir pun berkata, "Sial, dengan begitu entengnya dia akan mengambil semua harta karun itu." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Kakak kedua, saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah, dia memiliki 9 senjata laser kelas C2, ditambah lagi dia adalah Pangeran ke-9 dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Dengan statusnya itu, dia dapat membunuh para elit dari organisasi tanpa ragu-ragu." Setelah sampai di depan pintu kastil, sang pangeran pun segera memerintahkan satu pengawalnya untuk membukakan pintu kastil, yang tingginya sekitar 12 meter, dengan lebar 8 meter. Tampak saat itu, wajah Pangeran ke-9 Brolin menunjukkan kegembiraan, karena akan segera mendapatkan harta karun di dalam kastil.
Namun saat pintu mulai sedikit terbuka, tiba-tiba muncul kilatan petir yang dengan ganas bergegas keluar dari kastil, diikuti gemuruh guntur yang bergema di atas kastil. Dan dalam sekejap langsung menghantam tubuh si pengawal itu hingga menjadi abu, dan hanya menyisakan armor paduan yang ia kenakan. Dan jelas, pemandangan ini menyebabkan sang pangeran dan pejuang lain seketika terkejut. Ini apa? Ucap pangeran ke-9, yang saat itu bersembunyi di belakang para pengawal, dengan keringat dingin yang mengalir dari dahinya. Saat itu dia berpikir, jika tadi dia mendorong pintu itu, sudah pasti dialah yang akan mati. Di sela ketakutannya itu, tampak kilatan-kilatan listrik yang terus berputar di sekitar kastil, yang semakin lama, jumlah kilatan itu semakin banyak, membuat kastil itu menjadi kastil guntur, yang dikelilingi sambaran-sambaran petir. Di sisi lain, Luo Feng dan timnya yang berada kerumunan pun tampak terkejut saat menyaksikan pemandangan itu, dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, yang belum ditahu, kapan tanggal rilisnya. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.